Sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal digelar 24 Juli 2024. Sejumlah bukti baru dikemukakan kuasa hukumnya di dalam persidangan. Benarkah Saka Tatal korban salah tangkap polisi pemirsa? Selengkapnya dalam Benang Merah, Saka Tatal ajukan PK. Pihak Saka Tatal telah menerima surat dari LPSK ihwal pemeriksaan psikologi tersebut pada 18 Juli yang lalu. Asesmen tersebut dilakukan menyusul permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saka Tatal ke LPSK. Sebelumnya Saka Tatal mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK usai pihaknya memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dihukum 8 tahun penjara. Ini kan walaupun tidak ada masalah upaya hukum, tetapi yang terpenting itu membenahi psikologis dan mental Saka Tatal pada saat ini. Apalagi menjelang PK, karena saya sangat membutuhkan dia dalam kondisi tenang, dia dalam kondisi nyaman. Kalaupun dia harus bercerita apa yang terjadi, itu bercerita dengan tenang, tidak dalam kondisi yang emosinya naik turun. Itu sih sebetulnya yang saya khawatirkan, karena kalau misalnya dia dalam kondisi kemarahan yang tersimpan, itu saya khawatir ada kalimat-kalimat yang bentuk kemarahan yang dia ketahui saat ini itu Mbak. Karena kan Saka 15 tahun yang lalu dengan Saka yang sekarang kan berbeda Mbak. Karena saya juga beberapa kali mengalami itu, peristiwanya betul, dia dianiaya, dia dilakukan perbuatan tindakan yang menurut dia itu sangat luar biasa menyakitkan. Tapi ketika berbicara saat ini sepertinya diimbangi dengan kemarahan, dengan amarah yang luar biasa, dengan rasa antipati. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Kalau novum saya sudah mempersiapkan ada 4 sampai 5 novum yang sudah saya tuangkan di dalam memori PK, dan saya juga sudah diskusikan dengan tim-tim lainnya. Novum itu mungkin akan menjelaskan kondisi yang sebenarnya apa sih yang terjadi di 2016. Karena saya yakin pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan yang mengikat 8 orang menjadi terpidana. Saya sih punya keyakinan itu berdasar apa? Bukti-bukti persidangan, keterangan-keterangan saksi yang sebenarnya waktu itu tidak terungkap karena diarahkan sesuai BAP. Jadi saya meyakini Saka dan 7 terpidana lainnya tidaklah terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Rabu 24 Juli ini, Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali untuk kali pertama di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Saka Tatal akan membeberkan sejumlah novum atau bukti baru yang akan menjadi senjata untuk membersihkan namanya sebagai mantan terpidana yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam. Di persidangan perdana ini, Riswanto, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, membeberkan bukti yang dimilikinya. Dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana, tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78, putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus Anak Garing PN Cirebon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan 1 kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Saka Tatal terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana. Maupun foto kedua bergambar Vina di rumah sakit di Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23.30. Dengan keterangan penjelasan novum kedua, bukti novum kedua, foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan Pengadilan nomor 16 Pitsus Anak Garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan kematian Vina. Foto serpihan daging korban yang melekat dibuat di baut penopang tangan bahu jalan novum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus.
pada pukul 24 dengan penjelasan bukti novum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan, sehingga bukti novum tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum korban Vina yang ditandatangani oleh Dr. Itha Silvia, yang motor korban Muhammad Rizky Rudiana, yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus. Penjelasan novum kelima bahwa bukti foto tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merek Yamaha jenis Xeon warna biru, yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Sidang perdana peninjauan kembali Saka Tatal memang telah digelar. Masih panjang perjuangan Saka Tatal untuk membersihkan namanya. Tak hanya memiliki bukti baru, Saka Tatal beserta kuasa hukumnya juga telah menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk mendukung langkahnya. Lantas, akankah bukti baru ini bisa menjadi senjata ampuh Saka Tatal untuk membersihkan namanya? Akankah Saka Tatal juga bisa memperoleh hasil yang positif seperti Peggy Setiawan? Proses penegakan hukum, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, maka penyidik Polri setelah menyelesaikan proses penyidikan kan harus menyerahkan berkas perkaranya kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umumlah yang bisa melihat, mengawasi, mengecek secara keseluruhan berkas perkara itu dan seluruh prosedur penyidikan sudah dilaksanakan dengan benar, sudah cukup bukti atau belum. Nah, kalau sudah cukup bukti, maka jaksa penuntut umum akan menyatakan dengan istilah P21 bahwa berkas perkara sudah lengkap, penyidik harus segera menyerahkan tersangka dan barang buktinya untuk bisa disidang di pengadilan. Di dalam hal ini, kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, nah kita melihat bahwa ini sebagai sebuah sistem peradilan pidana Indonesia yang sudah tuntas, sudah ingkrah. Nah, kesalahan apa yang terjadi mulai dari penyidikan, penuntutan, pendakwaan, dan proses persidangan di depan hakim, nah ini yang sekarang ini sedang diupayakan oleh para terpidana, bantuan dari para penasihat hukum, dan ini saya kira merupakan bagian dari hak ya, karena peninjauan kembali itu juga memang diberikan ruang di dalam KUHP.